Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Siti Hestianti Abu Bakar, NIM 2020203860202054, mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah, program studi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang manajemen keuangan syariah. Pengertian manajemen keuangan syariah. Manajemen keuangan syariah adalah pengelolaan keuangan dengan tujuan tertentu, dengan memperhatikan mulai dari sisi cara memperolehnya, profesinya, sampai dengan cara perbelanjaan dan mengalokasikan di jalan sesuai dengan prinsip syariat agama Islam. Fungsi manajemen keuangan dalam perspektif konvensional. Keputusan investasi. Kebijakan manajemen dalam menggunakan dana perusahaan yang ada pada sebuah aset diharapkan akan memberikan keuntungan di masa yang akan datang. Proses pengambilan keputusan investasi modal umumnya disebut dengan capital budgeting. Keputusan keuangan. Keputusan yang berhubungan dengan peningkatan keuangan dari berbagai sumber daya yang akan bergantung pada keputusan mengenai jenis sumber, periode pembiayaan, biaya pembiayaan, dan pengembaliannya. Keputusan dividen. Pengendalian keuangan merupakan upaya yang dilakukan agar investasi, alokasi biaya, dan perolehan laba berjalan sesuai dengan rencana perusahaan. Fungsi manajemen keuangan dalam perspektif syariah. Keputusan investasi. Keputusan investasi berhubungan dengan masalah bagaimana manajer keuangan mengalokasikan dana salam, bentuk investasi yang akan mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Bentuk dan komposisi investasi akan mempengaruhi dan menjunjung tinggi keuntungan masa depan. Keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan adalah keputusan yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan mendapatkan dana dan modal. Oleh karena itu, keputusan pendanaan sering disebut dengan kebijakan struktur modal. Keputusan dividen adalah proksi besar kecilnya kemakmuran investor dalam menanamkan dananya dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, bagi hasil atau dividen merupakan bagian yang sangat diharapkan oleh para investor atau pemegang saham. Keputusan zakat perusahaan. Zakat adalah ajaran agama Islam yang berkaitan dengan keberhasilan seseorang di dunia dan di akhirat. Besarnya zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil dalam bisnisnya. Perbedaan fungsi manajemen keuangan dalam perspektif konvensional dan perspektif syariah. Berdasarkan pengambilan keputusan konvensional, manajer menghadapi masalah dengan memecahkan dengan tindakan-tindakan yang diambil pada masa lalu atau yang berdasarkan tradisi-tradisi. Sedangkan syariah adalah langkah-langkah yang diambil oleh seorang manajer yang membuat keputusan atas suatu masalah harus berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis serta contoh para sahabat. Konvensional pasti menggunakan suku bunga, sedangkan syariah akan tetap konsisten menggunakan sistem bagi hasil. Artinya, investasi versi ini bebas dari riba, gharar, dan hal-hal lainnya yang justru diharamkan dalam Islam.
sumber perolehan dana konvensional. Sumber daya tersebut biasa dari dalam perusahaan dan luar perusahaan. Misalnya, utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi, dalam hal ini menyangkut tujuan dan fungsi manajemen keuangan serta manfaat manajemen keuangan yang diinginkan oleh perusahaan. Syariah. Setiap hal yang dilakukan sebagai upaya dalam rangka memperoleh harta mestinya memperhatikan cara-cara yang sesuai dengan syariat Islam. Misalnya, mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, ijarah, dan lain sebagainya. Bentuk internalisasi nilai-nilai Islam pada implementasinya. Fungsi investasi. Contoh dari internalisasi nilai-nilai Islam pada implementasi fungsi keputusan investasi adalah sukuk, yang mana sukuk adalah kewajiban atau surat utang yang menganut prinsip syariah yang biasa digunakan oleh perusahaan bahkan pemerintah untuk mencari modal. Karena dalam transaksi ini pemberian pinjaman atau investor tidak akan menerima bunga. Akan tetapi ada imbalan bagi hasil yang dapat menimbulkan manfaat menggunakan dana yang diberikan oleh sukuk ini. Contoh dari internalisasi nilai-nilai Islam pada implementasi fungsi pendanaan terbagi menjadi dua, yaitu satu, perolehan dana. Cara yang dilakukan dalam memperoleh dana harus sesuai dengan syariat Islam. Dana yang didapatkan dari lembaga keuangan syariah atau dari nasabah harus menggunakan akad mudharabah, musyarakah, ijarah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu penggunaan dana. Penggunaan dana dalam manajemen keuangan syariah harus berbasis syariah, harus jelas tujuannya. Tidak boleh digunakan untuk yang menyimpang dari ajaran-ajaran Islam. Contoh dari internalisasi nilai-nilai Islam pada implementasi fungsi bagi hasil adalah perbankan syariah. Perbankan syariah tidak menerapkan sistem bunga dalam aktivitas perbankannya. Bunga dianggap bagian dari riba dan itu haram dalam ajaran Islam. Sebagai gantinya, perbankan yang dilandaskan syariah ini menerapkan sistem bagi hasil atau nisbah yang menurut agama Islam sah-sah saja untuk dilakukan. Sebagai contoh, perbankan syariah melakukan perhitungan bagi hasil dengan cara profit sharing, yaitu membagi keuntungan bersih dari usaha atau investasi yang dilakukan. Besarannya keuntungan untuk pihak bank dan nasabah sudah diputuskan saat akad akan dimulai atau saat akad akan ditandatangani. Contoh dari internalisasi nilai-nilai Islam pada implementasi fungsi zakat perusahaan adalah dasar hukum zakat perusahaan melalui upaya kias, yaitu zakat perusahaan kepada zakat perdagangan. Zakat perusahaan hampir sama dengan zakat perdagangan dan investasi. Bedanya, zakat perusahaan bersifat kolektif. Perusahaan wajib mengeluarkan zakat karena keberadaan perusahaan adalah sebagai badan hukum atau rich person atau yang dianggap sebagai orang. Oleh karena itu, di antara individu itu kemudian timbul transaksi meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar, dan menjalin kerjasama.
Demikianlah materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.